Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Pada hari ini Jumat tanggal 26 Mei 2023, saya beserta teman-teman PPL yang lain melakukan penyuluhan dalam rangkaian kegiatan pelatihan tematik BPP yang diselenggarakan oleh Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo. Pelatihan dengan tema pemanfaatan bahan-bahan organik ini diikuti oleh petani-petani sekecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Materi yang disampaikan ada dua, yaitu pembuatan mol bongkol pisang dan pembuatan biosaka. Bagaimana kegiatan saya pada hari ini? Simak video ini hingga selesai ya. Yang semakin halus ya. Kemudian ada bahan lain untuk mol bongkol pisang. Ini sudah diambil sama Pak Abdurrahman ini ya. Jadi di sini nih ada air leri. Perlu diingat bahwa untuk pembuatan mol bongkol pisang ini ada 3 bahan utama ya Pak ya. Jadi yang pertama ini sumber mikroba, sumber mikroorganisme. Jadi untuk praktek hari ini sumber mikrobanya ini adalah bongkol pisang ya Pak ya. Di dalam bongkol pisang ini ada makhluk-makhluk kecil yang tidak bisa Bapak lihat tetapi bermanfaat untuk tanaman. Jadi untuk membantu penyerapan pupuk yang Bapak berikan pada tanaman. Nah, makhluk-makhluk ini yang nanti membantu gitu ya Pak ya. Kemudian selain itu apa? Makhluk-makhluk kecil ini membantu Bapak untuk mendekomposisi, artinya menguraikan. Misal Bapak mau membuat pupuk padat ya, seperti bokasi. Kalau Bapak tidak punya uang membeli E4, mana E4 tadi ya? Nah, kalau Bapak tidak punya uang untuk membeli E4, Bapak bisa menggunakan mol bongkol pisang ini. Seperti itu ya Pak ya. Nah, ini yang sudah pabrikannya. Nah, kemudian bahan lain untuk pembuatan mol bongkol pisang tadi sumber mikroba bongkol pisang ya Pak ya, sumber mikrobanya. Kemudian sumber energi itu dari gula. Nah, ini air gula, bisa diganti tetes, kemudian bisa diganti dengan, kalau ini gula merah bisa diganti pakai gula pasir, gitu ya Pak ya. Kemudian selanjutnya yaitu sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat itu ini Pak, air cucian beras atau yang biasa kita sebut dengan air leri ya Pak ya. Kalau tidak ada air leri, Bapak bisa menggunakan dedak dicampur air, seperti itu ya Pak ya. Apakah air beras ini bisa langsung sekalian? Maksudnya satu hari bisa Bapak cicil, misalkan Bapak Ibu kan setiap hari pasti cuci ini beras untuk masak ya Pak ya. Jadi Bapak buat penampungan khusus untuk itu air lerinya, air cucian berasnya. Ketika sudah cukup untuk dibuat mol bongkol pisang, bisa dibuat untuk mol bongkol pisang gitu ya Pak ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan ya Pak ya, bisa langsung ditanyakan ya Pak ya. Perbandingannya Ibu. Takarannya ini. Kalau untuk takarannya, ini mol bongkol pisangnya bisa pakai 1 kilo. Kemudian untuk air lerinya ini bisa pakai 2 liter. Ini larutan gulanya bisa pakai 200 ml. Seperti itu ya Pak ya. Pengurainya. Kenapa? Pengurainya. Tidak perlu Bapak. Jadi kalau mol bongkol pisang sebenarnya kita sudah ada mikroorganisme di dalam. Seperti itu. Kalau Bapak nggak usah pakai 4 lagi. Ini mol bongkol pisang bisa berfungsi pengganti. Jadi mol bongkol pisang itu Pak ada 3 fungsinya. Yang pertama itu jadi dekomposer. Artinya dia menguraikan ya Pak ya. Bapak mau menguraikan sisa-sisa hasil panen yang ada di sawah, atau Bapak mau membuat pupuk organik padat, bisa menggunakan mol bongkol pisang. Kemudian yang kedua, Bapak bisa gunakan mol bongkol pisang ini sebagai biofertilizer. Artinya apa? Pupuk Pak. Jadi di dalam mol bongkol pisang ini sudah ada kandungan N-nya, kandungan P-nya, kandungan K-nya, meskipun tidak sebanyak pupuk kimia gitu, tapi yang pastinya lebih sehat ya Pak ya. Nah, kemudian yang ketiga ini sebagai ZPT. Jadi ada hormonnya juga mol bongkol pisang ini. Jadi komplit Bapak. Kalau bisa Bapak dapatkan di alam dengan mudah, kenapa harus membeli dengan harga yang lebih mahal? Seperti itu kan ya Pak ya. Kemudian tadi sudah ya Pak ya mengenai takarannya ya, jumlahnya ya. Pak. Selain dari bongkol pisang untuk bahan ini, apalagi yang bagus? Bisa Bapak bisa menggunakan ini ya, membuat mol bongkol pisang atau mikroorganisme lokal itu. Selain dari bongkol pisang, bisa menggunakan nasi ini Pak, sisa Bapak kan sudah ada ini
Iya, kalau Iya, untuk nasi. kalau nasi enggak pakai ini enggak apa-apa, Pak. Jadi air saja ditambah gula karena memang di dalam nasi itu kan sudah ada karbohidrat. Nah, untuk nasi sebagai pengganti sumber mikroba itu, Bapak kalau ada sisa nasi, Bapak diamkan. Ada jamur kuningnya enggak, Pak? Iya, iya. Jamur orange-nya enggak, Pak? Jadi jangan dibuang. Bisa dibuat untuk bongkol pisang mol maksud saya. Nah, tidak perlu air leri lagi. Jadi tinggal nasi basinya itu dikasih air, dikasih ini tetes atau air gula seperti itu. Kemudian yang lain selain nasi basi itu pakai buah-buahan, sisa sayur-sayuran seperti itu. Biasanya kan kalau ibu-ibu tuh habis masak kan ada sisanya Pak, batangnya sawi buat sayur apa segala macam, itu Bapak kumpulkan, nanti Bapak bisa buat untuk mol seperti itu. Banyak macamnya Pak di dalam. Kalau Bapak punya misalkan banyak ini air kelapa yang berlebih, bisa dimasukkan ke dalam pembuatan mol bongkol pisang ini. Kenapa? Karena air kelapa itu termasuk salah satu media yang paling bagus untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti itu ya Pak ya. Jadi kita kan sebenarnya tujuan kita membuat mol bongkol pisang ini ingin menumbuhkan atau ingin memperbanyak mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman agar tumbuh subur. Jadi kita kan nantinya punya semacam pabrik mikroorganisme lah gitu ya Pak ya. Karena nyatanya Bapak memberikan pupuk ke dalam lahan, ke tanaman, itu butuh bantuan mikroorganisme ini Pak. Contohnya sebagai pupuk, untuk contohnya P ya Pak ya. Kalau P itu tidak ada mikroorganisme, tidak bisa diurai, tidak bisa diserap oleh tanaman. Jadi ibaratnya seperti ini Pak, kalau tanaman itu mau makan dalam bentuk besar itu tidak bisa. Mikroorganisme ini yang berfungsi untuk menguraikan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil yang bisa mudah dicerna oleh akar. Seperti itu ya Pak ya. Bisa bisa diterima ya Pak ya. Iya. Mungkin ada lagi pertanyaan. Ini tanya malu. Iya. Bagaimana ini kan mikroorganisme Ya, kan ya. ya. Tentu makhluk hidup kan ya. Ya betul. Terus kita sekarang pertanian itu sering menggunakan seperti herbisida, Iya, kan banyak residu-residu kimia di situ yang bertentangan dengan mikroorganisme ini. Gimana ini pemakaian apa? Karena setahu saya ada suatu obat misalnya ini seperti yang dari NASA, dari apa itu diaplikasikan ke tanah. Sebelum mengaplikasikan maka 1 minggu sebelumnya harus bebas dari penyemprotan seperti herbisida, seperti pupuk kimia seperti itu. Itu yang mengandung mikroorganisme. Apakah ini nanti pengaplikasiannya terhadap tanah apa tidak mati nanti mikroorganisme dengan residu tanah yang sudah padat dengan kimia itu kira-kira gimana? Yang jelas yang pertama kita tidak boleh menyerah ya Pak ya terhadap kondisi tanah yang memang sebenarnya sudah bisa dibilang sekarat seperti itu ya Pak ya. Kemudian yang kedua yang pastinya mati Pak kalau seandainya Bapak mengaplikasikan bersamaan dengan herbisida atau pestisida yang lain gitu ya Pak. Makanya dari produk NASA dikasih rentan waktu gitu ya Pak ya. Itu sebenarnya rentan waktu itu memberikan kesempatan bagi mikroorganisme yang akan diaplikasikan agar masuk jauh ke dalam pori-pori tanah, masuk ke dalam jaringan tanaman. Jadi tidak sempat mati itu mikroorganismenya gitu loh Pak. Nah, kalau Bapak sudah membuat mol bongkol pisang, nah Bapak kurangilah mungkin ya, nanti dikurangi bisa diimbangi dengan penggunaan Pesnap. Ini secara berangsur-angsur saja Pak. Tapi pembuatan buat sendiri pengurai ini. Gitu. Jadi untuk pembuatan mol bongkol pisang ini Pak, Bapak bisa mendeteksi keberadaan mikroorganismenya ya Pak ya. Jadi kita secara kasat mata tidak menggunakan lab bisa ya Pak ya. Dengan apa? Coba Bapak buat mol bongkol pisang ini tanpa aerator ya Pak ya. Tanpa aerator pasti di lapisan atas mol bongkol pisang itu pasti ada hifa. Hifa itu seperti Pak ya, benang-benang halus warna putih. Nah, itu mikroorganisme di situ. Iya, seperti itu. Kemudian pada saat pembuatannya itu ada produksi gas. Jadi nanti kalau Bapak buat, nah instalasinya ini mana ya tadi? Ini. Nah, jadi nanti instalasinya seperti ini. Semua bahan akan dicampurkan. Nah, ini dimasukkan sini ya Pak ya. Dimasukkan ke sini. Nah, ini nanti dicolok gitu. Ini adalah aerator ya Pak ya. Bapak ini opsional, artinya hanya pilihan saja. Boleh pakai, boleh tidak. Seperti itu ya Pak ya. Fungsinya apa aerator?
aerator ini mengalirkan oksigen. Jadi ada oksigen terlarut di dalam larutan mol bongkol pisang, gitu ya Pak ya. Karena apa? Karena jamur-jamur ini ada bakteri yang ada di sini. Ini juga termasuk bakteri yang aerob, artinya butuh oksigen, gitu ya Pak ya. Nah ini bisa opsional saja, tetapi kalau Bapak menggunakan aerator, Bapak tidak akan melihat adanya hifa putih di atas permukaan. Kalau pakai aerator, kenapa? Kenapa Pak? Campur Ya Pak ya? bakat tas boleh. Karena apa? Karena jamur mayoritas ini ya yang sudah kita buat pada saat pembuatan mol bongkol pisang itu mayoritas aerob Pak. Dia butuh oksigen. Ketika kita tidak menggunakan aerator, di dalam larutan ini tidak ada oksigen terlarut. Jadi si jamur ini ke atas untuk mencari oksigen ke permukaan. Begitu ada aerator, nah ada aliran udara, oksigen yang masuk. Jadi oksigen itu sudah memenuhi larutan, tidak perlu lagi jamurnya itu ke atas. Jadi Bapak tidak bisa melihat gitu kan. Iya. Nah, kemudian setelah ini nanti dicolok ya Pak ya. Ini disambung ke dalam. Nah, ini nih harus masuk ke dalam larutannya. Kalau Bapak dalam pembuatan mol bongkol pisang ini harus buka tutup Pak. Harus dibuka tutup karena nanti akan ada produksi gas karbon dioksida. Jadi kalau Bapak tidak buka ini bisa meletus. Bapak kalau pernah ini apa? Sudah meletus Pak? Oh ya. Sudah ya Pak. Berarti telat ini ya. Jadi harus dibuka tutup. Bagaimana Bapak biar enggak usah repot buka tutup? Jadi kalau Bapak enggak mau buka tutup, Bapak pakai sistem airlock system namanya. Jadi harus udara itu tertutup. Nah, ini gimana ya cara jelasinnya? Jadi gini, ini anggap ini anggap ini aerator ini udah nggak ada ya Pak ya. Kan karena opsional ya, bisa Bapak pakai bisa enggak. Nah, ini masuk dalam, tapi bedanya apa Pak? Bapak pakai ini buka lah. Jadi ini dibuka nanti ya. Bisa ya? Nah jadi ini dibuka ya Pak ya. Nah selang ini jangan sampai ke larutannya, jangan sampai menyentuh larutan. Fungsinya apa? Nanti larutan itu akan menghasilkan gas. Gas itu akan kita alirkan melalui selang ini. Berarti harus ada sisa. Harus ada ruang Pak. Jadi nanti ada tekanan, gas itu akan dialirkan melalui selang ini, dan selang ini nanti ini masukkan ke dalam. Kalau Bapak punya aqua botol gini, nah Bapak penuhi mungkin segini ya, 3/4-nya. Ini wajib masuk ke dalam, Nah nanti ketika Bapak sudah dalam proses pembuatannya, tahu apakah memang sudah berproses atau tidak, ini akan timbul gelembung gas di sini. Jadi Bapak tahu, oh di dalam ini ternyata masih berproduksi seperti itu. Ketika sudah tidak timbul gas, nanti sudah tidak ada timbul gas berarti ya Pak ya, ini bisa dibuka, bisa ditutup gitu. Tapi kalau masih timbul gas, jangan coba Bapak ini ya, pada ditutup rapat tanpa adanya. Mungkin ada pertanyaan lagi ya Pak ya, sebelum ke materi selanjutnya. Aplikasi ke lapangannya pakai berapa nanti? Kalau untuk Bapak mau buat pupuk organik ya, itu bisa 1:5. Jadi 1 liter mol bongkol pisang dengan 5 liter air. Jadi nanti tinggal disiramkan ke ini apa? Disiramkan ke disiramkan ke pupuk kandangnya, ke pupuk kandang ya, atau ke lahan. Kalau memang Bapak mau dekomposisi, misalkan jerami sisa panen itu di lahan ya, langsung disemprotkan di Kalau lahan. langsung ke lahan tanaman, Kalau ke tanaman bisa disemprot atau dikocor, tidak itu langsung 1:5. semprot lagi ke tanahnya yang ditanami itu. Dikocor. Oh, dikocorkan. Kalau dikocor mentah 1:15 bisa Pak. Disemprotkan itu. 1:15. Kalau dikocor itu 200. 1:15. Jadi 1 liter mol 15 liter ini apa air ya. Untuk 1 tangki berarti 1 liter ya Pak ya. Bisa kurang. Kalau Bapak takut berlebih bisa dikurangi. Nah, untuk kocornya sendiri bisa 250 mili per tanamannya. Ya, seperti itu.
meskipun ada lagi. Kalau tidak ada produksi gas bukan berarti mikrobanya itu mati ya Pak ya, bisa jadi dorman atau istirahat. Seperti halnya E4, kalau Bapak mau pakai untuk pembuatan pupuk organik itu pasti E4-nya sebelum kita buat pasti kita kasih gula untuk mengaktifkan kembali mikrobanya gitu ya Pak ya. Ini ada expirednya ya? Kenapa Pak? Ada expirednya. Tidak ada, selama ini ada makanannya ini kan terus ini Pak, memperbanyak. Kecuali ya Pak ya, nutrisi yang ada di dalam itu bisa jadi ada perubahan Pak. Misalkan kayak ada N-nya, seperti yang kita tahu N urea itu mudah menguap. Kalau Bapak beli urea, Bapak taruh di udara bebas pasti ini kan. Nah, termasuk unsur-unsur yang lain itu pasti ada perubahan. Tapi kalau mikroorganisme selama kondisinya mendukung, makanannya ada, itu pasti akan berkembang. Kayak bener-bener bahagia. Itu lihat putih-putihnya sama sini ya Pak tuh. Putih-putihnya tadi ya. Coba wanginya ini Pak, ini wanginya khas Jelok wangi. Orangnya saya anu. Ini ya Pak ya, lanjut ke materi yang kedua ya Pak ya. Nah, materi yang kedua ini tentang biosaka. Sudah pernah dengar biosaka Pak? Sebagian sudah pernah ya. Oh belum pernah buat. Jadi hari ini nih harus buat nih yang belum nih. Nah biosaka itu adalah inovasi berbentuk ramuan. Jadi penemunya itu adalah petani asal Blitar, namanya Bapak Muhammad Ansar ya Pak ya. Nah seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yati, biosaka ini bukan pupuk, bukan pestisida, tapi adalah elisitor gitu. Jadi elisitor itu adalah bahan senyawa kimia yang memang secara alami dikeluarkan oleh tanaman apabila ada rangsangan Pak. Nah elisitor ini meskipun bukan pupuk atau bukan pestisida, dia juga dapat berfungsi untuk mencegah atau mengendalikan hama dan penyakit, juga ini membantu si tanaman ini untuk mencari nutrisi. Kemudian bahannya apa sih biosaka ini? Gampang Bapak. Jadi bahannya ini hanya ada dua. Jadi daun atau rumputan dan air. Ya Pak ya. Kenapa kita harus coba nih buat biosaka? Pertama, mudah kita buatnya. Kemudian murah ya Pak ya, bisa dibilang ini kan gratis ya Pak ya. Kemudian ketika kita buat hari ini pun kita bisa langsung aplikasikan. Gitu. Jadi hemat waktu ya Pak ya. Dan yang lebih penting aman Pak, aman bagi lingkungan, juga aman untuk kesehatan. Nah, menurut penelitian bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia itu sebesar 50 hingga 70%. Ini apalagi ini ya Pak ya, yang sudah praktek itu sudah merasakan manfaatnya. Pak Ririn. Makanya dari Kementerian Pertanian ini betul sekali Pak untuk mensosialisasikan yang namanya inovasi biosaka ini, termasuk pada hari ini gitu ya Pak ya. Nah bahannya tadi yang seperti sudah saya sampaikan adalah daun-daunan atau rerumputan. Yang pertama iya bebas, cuman ada kriteria, nanti saya kriterianya jelaskan ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu air. Nah untuk bahan yang pertama, daun dan rerumputan ini, kriteria yang harus ada, misalnya yang pertama ya Pak ya, ini harus sehat, artinya bebas dari hama dan penyakit. Jadi Bapak ini kan sudah pengalaman ya, saya yakin ya, sudah tahu mana tanaman, daun, tumbuhan yang terserang penyakit atau tidak. Jadi kalau di sini tadi ini Pak Rizal sudah ambil contohnya. Nah ini ya Pak ya, ini salah satu contoh tanaman yang terserang penyakit. Nah ini sepertinya ada jamur, jadi ada bercak. Nah, ada bercak ya Pak ya. Jadi kalau daunnya seperti ini berlubang, sudah nggak normal dari ini bentuk fisiknya. Kemudian ada bercak seperti inilah, atau ada sekresi dari hama. Apa itu sekresi dari hama? Ada zat yang dikeluarkan oleh hama, biasanya embun jelaga, seperti itu ya Pak ya. Itu tidak usah diambil. Jadi itu sudah tidak masuk menjadi kriteria bahan biosaka. Kemudian yang kedua, tidak ini menunjukkan gejala defisiensi atau kekurangan atau kelebihan unsur hara. Gitu. Kalau sudah kekurangan biasanya menguning ya Pak ya, tidak normal, terus tanaman itu pertumbuhannya itu sudah tidak optimal, kelebihan juga tidak bagus. Kalau kelebihan tanaman, apalagi kelebihan urea, itu pasti rentan terhadap penyakit. Seperti itu ya Pak ya, itu juga tidak bisa kita gunakan sebagai bahan biosaka. Kemudian yang ketiga ini lebih baik lagi, nah ini opsional juga Pak, lebih baik lagi kita mengambilnya di lokasi-lokasi yang ekstrim. Ekstrim itu apa? Jadi ekstrim itu misal Pak,
minim media tanam, Bapak ada lokasi yang cadas, yang menurut Bapak ini tanaman tidak mungkin nih hidup di sini, tapi ternyata tanaman itu tumbuh baik, tumbuh sehat. Artinya apa? Si tanaman ini punya ketahanan yang baik. Ya, sinyal yang baik. Nah, sinyal-sinyal dan ketahanan yang baik itu sifatnya yang ingin kita tularkan ke tanaman kita. Jadi kita menggunakan bahan-bahan dari tanaman-tanaman yang tumbuhnya di lokasi ekstrim. Contohnya lagi, selain yang minim media tanam, kemudian minim air atau kelebihan air, atau pH-nya asam, atau kadar garamnya tinggi. Tapi dengan catatan, si tanaman ini bagus, si tanaman ini sehat, tidak terserang penyakit, seperti itu, tumbuhnya optimal, seperti itu ya Pak ya. Kemudian jangan mengambil atau memilih tanaman-tanaman yang berduri ya Pak ya. Nggak usah uji nyali Pak dalam pembuatan biosaka ini. Jadi karena ini nanti karena nanti ini bayam apa caranya kan nanti cuma diremas ya Pak ya. Yang sudah biasa nyuci baju ini gampang nanti ini. Iko ono durine Mbak, ono durine iko. Jadi ini ya Pak, contohnya ini kayak ini bayam kok. Bayam berduri. Ini bayam berduri nih ya Pak ya. Itu bebiniknya itu Bu. Gitu ya Pak. Oh, gitu ya Pak ya. Saya baru tahu kalau yang mana yang berduri Pak. Yang lakinya. Laki. Ini. Bayam bebiniknya Oh, itu. seperti itu. Ya Pak gitu ya. Ternyata itu yang laki yang berduri ya Pak ya. Iya. Jadi gini, yang berduri itu jangan ya Pak ya, seperti kaktus misalkan Bapak ini. Enggak usah ya Pak ya. Karena akan melukai tangan, dan ini nanti cara pembuatannya ini kan harus diremas saja, tidak boleh pakai sarung tangan Pak. Jadi tadi Bapak yang tanya tadi kan tidak ada ya Pak, enggak boleh pakai blender juga, enggak boleh pakai tumbuh-tumbuhan, enggak boleh. Jadi harus pakai tangan. Kemudian selanjutnya minimal 5 jenis tanaman ya Pak ya. Dalam satu Iya, dalam saat ini untuk bahannya minimal 5 jenis tanaman. Jenis kecampur diremas-remas. Iya, seperti itu ya Pak ya. Apakah harus warna hijau? Tidak Pak, yang penting tanaman itu sehat ya. Merah pun daunnya enggak apa-apa Pak, yang penting sehat gitu ya Pak ya. Gitu. Sampai sini paham ya Pak ya? Nah, setelah itu untuk air. Jadi untuk kriteria airnya itu yang jelas harus jernih ya Pak ya. Jernih, kalau Bapak cium ini nggak berbau. Kemudian pH-nya pH netral. Kalau Bapak punya pH meter, jadi pH-nya netral sekitar 6,7 seperti itu Pak. Kemudian untuk TDS, nah di sini ada alat TDS coba. Tak sekalian disediain Bu yang ikutan. Jadi gini ya Pak, ini hanya opsional ya Pak ya. Artinya ini hanya sebagai alat bantu. Jadi Bapak kalau tidak punya ini tidak bikin biosaka, itu salah ya Pak ya. Jadi alat ini hanya berfungsi. Oh, ini bagian Bu Yati nih berarti ini. Jadi alat ini namanya TDS meter, TDS meter. Alat ini hanya berfungsi untuk mengukur kepekatan ya Pak ya. Kalau Bapak melihat air jernih, sudah dipastikan kepekatannya ini bisa jadi ini apa lebih kecil dibandingkan air yang keruh. Karena kalau air yang keruh pasti banyak zat-zat yang terlarut, padatan yang terlarut, gitu ya. Jadi nanti kita ini gunanya melihat kepekatannya dulu. Berarti air ini berapa sih kepekatannya? 200 misalnya Pak ya. Begitu Bapak membuat biosaka itu, kalau sudah ada zat yang terlarut dari si tanaman, pasti TDS-nya naik. Dan menurut panduan dari biosaka itu 200 ppm. Maksimal. Iya, minimalnya Pak, minimalnya 200 seperti itu. Kalau pekat biasa berapa ratus ya? Bisa 300, bisa 200. iya. Sarang tak beri wah. Enggak ada apa-apa Pak, jadi tetap bisa bikin Gaya naik. bikin ya Pak ya. Iku petang atusan. 400 besar ini Pak, 486. Air sumur ya Pak? Air sumur ya, 486. Jadi kalau Bapak air minum tuh Bapak coba bisa ini bisa ukur TDS. Sing kolongnya Mbak. Biasanya kalau air minum itu ada standar Pak TDS-nya. Ada yang terlarut nanti ya. Untuk bahan ini apa harus tanaman perdu atau Enggak ada harus Pak. kalau misalnya pohon ceteng kita Iya, daunnya ambil Pak. Iya, daunnya ambil. daunnya. Asal bukan pohonnya yang Bapak remas gitu. Iya itu. kayak daun belimbing bisa. 132. Ini bisa jadi mineral juga bisa
padatan yang terlarut ya Pak ya di dalam. Jadi menandakan bahwa di sini air ini nih lebih pekat ini, terlalu banyak. Tidak yang bisa itu ya? terlarut. Bisa. Tidak Bapak, bisa Pak, bisa. Ini fungsinya, jadi Bapak ngelihat ini nih nanti kalau Bapak ngeremas itu pasti Bapak nanti naik. Jadi oh ternyata dari yang saya remas tanaman itu ada zat yang terlarut di dalam air. Biasanya naiknya dari TDS air yang Iya. kontrol tadi berapa? Sampai Kalau jatuh. tadi kan 400 Iya. berapa itu ya Pak ya? Untuk panduan biosakanya sendiri minimal itu 200 Berarti kenaikannya. Jadi paling tidak kita harus 600 berapa gitu ya Pak ya. Itu sebenarnya untuk kepekatannya saja ya Pak ya. Nah nanti kita coba buat nanti biosakanya. Ya Pak. Lomba saya kebayang sama tengki anuna. Ayo. Mbak lomba ya. Oh Bah, gitu. belum Jadi gini Pak. Iya, teteh saya pada tengki Nah, kan. kita nanti Iya, aku kita nanti Bapak cari Gorengan. sendiri. Gorengan ya. Rumput-rumputan, daun-daunannya dicari ya Pak ya. Nah, Daun lantoro bisa caranya, juga ya? Pak, saya jelaskan dulu caranya nanti ya Pak ya. Bapak setelah saya jelaskan caranya, Bapak cari rumput-rumputannya. Ini apa paling tidak ini gini apa ini airnya kan 5 liter ya. Ini 1 genggam full seperti ini paling enggak 2,5 ons lah Pak. Kita nggak usah nimbang-nimbang, kita perkirakan aja ya karena memang di panduannya juga secukupnya seperti itu. Nah nanti kita cari seperti itu. Nah setelah kita ukur TDS-nya, kita ambil bahannya, kemudian kita masukkan ke dalam ini air. Nah nanti Bapak ngeremasnya itu jangan emosi ya Pak ya. Nah, karena ini catatan lain ya Pak ya. Bapak ini bikin biosakanya ini harus dalam kondisi suasana hati yang senang, ikhlas ya. Mungkin ada yang sumpah di sini. Ini Boleh 60 pas. Pak ini waktu meremas, jadi Bapak ini kan diremas seperti ini ya Pak ya, jangan sampai hancur batangnya Pak. Jadi cuma pelan-pelan saja. Nah, terus nanti ini tidak boleh diganti Pak. Bapak meremasnya ini sampai selesai, tidak boleh pakai sarung tangan, tidak boleh pakai blender. Jadi harus sampai selesai gitu ya Pak ya. Enggak boleh hancur itu. Iya nggak boleh hancur sampai Iya. harus gini, gitu. Jadi Bapak Bisa campur kan itu ya? Iya bisa campur itu anunya. bisa. Jadi nanti ini diremas seperti ini saja Pak, diremas gitu, jangan sampai hancur gitu nanti. Nah ini nanti mungkin bisa nanti dari Pak Kasumo ini ini karena Pak Kasumo sudah pengalaman. Ya ahli meremas ya Pak Kasumo. Iya benar. Benar. kasih apa olong nih ser. Bisa. Sal. Dapat lo apa tuh? Dapat. Bagaimana Pak? Kita bisa cari dulu bahannya ya. Ayo di depan ada banyak rumput. Ah. Baik Sobat Tani semuanya, demikian kegiatan saya pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.